Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita bersyukur, kita boleh menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena semua Tuhan berikan dalam hidup kita, dan semua yang terbaik Tuhan nyatakan bagi kita. Sebab kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan kita bersyukur senantiasa setiap hari buat karya salib yang membuat kita berlayak untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di sepanjang umur hidup. Sebab bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kuasa darah Yesus yang menyucikan hidup kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Bersyukur buat Yesus yang kau berikan bagi kami. Yesus, kami bersyukur kepadamu buat karya salibmu, buat pengorbananmu. Engkau curahkan darahmu untuk menghapus dosa kami, untuk menebus hidup kami, sehingga kami boleh layak di hadapan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memimpin, menuntun langkah demi langkah hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Semua yang terbaik yang kau berikan bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Sebab pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu. Kami menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kami untuk nama-Mu yang kudus, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
oleh karena kuasa darah-Mu yang menguduskan hidup kami, yang melayakkan kami menghampiri tata-Mu. Sebab Kau Allah yang Maha Kudus, kami sembah. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan, dan tidak ada yang lain selain Engkau. Kami sembah. Ada dalam hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Kami tak pernah sendirian, sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami di sepanjang umur hidup kami. Satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, yang berkuasa di bumi dan di surga, kekal selamanya.
pribadi denganmu, mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup. Engkau di dalam kami dan kami di dalam-Mu selamanya, selamanya. Kami bersyukur Engkau selalu ada bagi kami. Bahkan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami, juga tak pernah terlalu cepat bagi kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Engkau menjadikan semua indah pada waktunya. Sekalipun kami sulit menyelami pekerjaan-Mu Tuhan dari awal sampai akhir, tapi kami mau belajar untuk terus percaya kepadamu. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan Kau genapi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kejayaan-Mu Tuhan dinyatakan atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Sebab sungguh Engkau tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus.
Tuhan, mari katakan Tuhan tak pernah terlambat. Amin. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Amin, amin. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia inginkan janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Amin. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sungguh kami aman di dalam-Mu, karena kebesaran dan kejayaan-Mu tidak terbatas, Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji. Engkau Bapa yang selalu menggenapi setiap janji-janji. Sebab itu kami aman di dalam-Mu. Karena kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktu-Mu, Tuhan. Bukan waktu kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau satu-satunya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Karena kami tetap percaya Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama. Kami bersyukur kami boleh tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Karena hidup kami menggenapi setiap janji-janji firman. Sehingga
orang-orang melihat Engkau nyata dalam hidup kami. Melalui perkataan dan perbuatan kami setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Sebab itu biarlah hidup kami terus dikuasai oleh firman, dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau secara pribadi dan terus mengalami Engkau, mengalami kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini dalam segala keadaan kami. Kami mau belajar firman-Mu lagi pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Ya. Salam semuanya. Shalom. Ya, kita bersyukur ya hari ini kita boleh ketemu lagi. Kita percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Saat teduh kita pada pagi ini dari Yohanes 4 ayat 47 sampai 54. Saya bacakan saudara sebentar ya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, saudaraku, ini adalah ini bukan perumpamaan ya, saudaraku. Ini adalah kejadian atau kisah nyata yang terjadi pada waktu masa Tuhan Yesus ada di bumi. Nah, judul di situ adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Kalau ayat kita mulai dari ayat 46 dikatakan, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Nah, jadi saudaraku, yang saya dapatkan di sini adalah bahwa ada seorang ayah yang mempunyai masalah, yaitu anaknya sedang sakit keras ya, saudaraku. Dia sedang sakit keras, yaitu demam. Kita nggak tahu kalau secara medis demamnya karena apa. Tapi dikatakan hampir mati. Lalu dia datang kepada Yesus. Pada waktu itu Yesus itu baru datang dari Yudea ke Galilea. Nah, saudaraku, secara peta kalau Galilea itu ada di kalau secara saya sekarang, Galilea itu ada di belakang saya. Ya bisa lah, Yudea itu ada di belakang saya, Galilea itu ada di depan saya gitu. Jadi seperti barat ke timur gitu. Nah, Yesus baru pulang dari Yudea. Kalau bisa dibilang Yudea itu dekat daerah dengan Mesir, saudaraku. Secara peta ya. Nah, Yesus itu kembali lagi ke Galilea. Nah, jadi ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea,
Pergilah ia kepadanya lalu meminta. Nah, ayah ini, pegawai istana ini, saudaraku, pasti menurut saya ini pasti ikut dalam pesta perkawinan di Kana, di mana Yesus membuat air menjadi anggur. Karena itulah mukjizat pertama yang Yesus lakukan. Ketika dia pada waktu itu kan Yesus ikut perjamuan kawin, saudaraku, dikatakan bahwa itulah mukjizat pertama yang dilakukan Yesus sebelum dia melakukan pelayanannya. Ya, sebelum Yesus melakukan pelayanannya, makanya pada waktu itu ya dia bilang gini kepada ibunya, "Ibu, mau apa engkau daripadaku? Waktuku belum tiba." Nah, ketika itu pada waktu itulah pertama kali Yesus melakukan tanda mukjizat, ya saudaraku. Dan saya percaya ayah ini, pegawai istana ini ada di situ, saudaraku. Karena kalau tidak ada di situ, dia tidak akan mengenal Yesus yang akan membuat yang mampu membuat tanda mukjizat. Nah, jadi yang saya pelajari dari ayat ini, saudara, dan yang saya dapat bahwa ada seorang ayah yang mempunyai masalah dengan anak, yang mempunyai masalah dengan bukan dia dengan anaknya, ya, maksudnya dia mempunyai masalah di keluarganya, itu anaknya sedang sakit. Apa yang menjadi masalah kita pada saat ini, saudaraku? Ya, dan yang saya pelajari di sini adalah ayah yang mengambil tanggung jawab, ayah yang mengambil beban, ayah yang tampil sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk keluarganya, yaitu ketika anaknya sakit dia pergi. Nah, ketika saya lihat-lihat peta kemarin, saudaraku, ya, antara Kana dengan Kapernaum, tempatnya si pegawai istana ini tinggal, lumayan juga jauh itu, saudaraku. Pada waktu itu belum ada mobil, ya. Pada waktu belum ada kendaraan kecuali keledai. Keledai sih pada umumnya, kalau kuda dikatakan itu mungkin kuda, paling hebatnya kuda, saudaraku. Nah, lalu itu agak lumayan jauh, saudaraku. Artinya kalau misalnya ada mungkin 1 hari perjalanan begitu, atau agak jauh lah. Bukan di Kapernaum Tuhan Yesus buat mukjizat ini, tapi di Kana. Dikatakan gitu, saudaraku. Nah, jadi si ayah ini pergi, saudara. Si ayah ini pergi mencari Tuhan, pergi mencari Yesus. Untuk apa? Untuk anaknya yang sakit. Karena dia tahu bahwa waktu itu Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, dan anggur yang paling yang enak, ya, saudaraku. Dan dia percaya bahwa Yesus juga sanggup menyembuhkan anaknya. Dan yang saya pelajari di sini, ayo para ayah, para kita orang tua, kita ambil tanggung jawab kita untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita. Ya, kita datang ketika kita punya masalah, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Nah, orang ini saya percaya, saudaraku, baru sekali aja sih mendengar atau dia boleh melihat Yesus melakukan mukjizat. Ya, saudaraku, padahal itu diam-diam, ya. Tapi dia mungkin kemungkinan besar dia dengar atau merasakan itu sehingga dia datang kepada Yesus, saudaraku. Nah, yang kalau di ayat 48 dikatakan Yesus begini, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Saudaraku, ketika kalau misalnya kita bisa bawa kepada perasaan, ya, baper, ya. Waduh, ini Tuhan Yesus kok nyindir, ya, kok maksudnya ngomongnya gini, "Oh, kalau kau nggak lihat tanda dan mukjizat, kau nggak akan percaya." Atau gini, "Kalau kau nggak dapat sesuatu daripadaku, kau nggak akan datang padaku." Atau misalnya kalau ada ngomong, "Kalau butuh pertolongan baru kau datang," gitu misalnya, saudaraku, ya. Tapi si ayah ini bisa aja sih seseorang itu baper, ya, saudaraku, ya, bawa perasaan, jadi tersinggung, jadi tersindir, jadi merasa kecil hati. Tetapi apa yang dilakukan oleh si pegawai istana ini, si ayah ini? Dia tetap bilang, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Nah, saudaraku, yang saya pelajari dari sini, mari ketika kita punya sesuatu yang apa ya, kebutuhan, kita perlu belajar, saudaraku, belajar apa? Bahwa kita kalahkan perasaan kita kalahkan, si ayah ini mengalahkan perasaannya, si ayah ini mengalahkan itu, ya,
kemungkinan besar ini Tuhan bilang kalau kau nggak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Tapi bisa juga di sini diartikan bahwa eh, itu artinya bahwa Tuhan mau selamatkan dia dan keluarganya. Itu terbukti di ayat yang hampir terakhirnya saudaraku ya, bahwa dikatakan kapan anak itu sembuh, pukul 1 kemarin, maka teringatlah dia akan perkataan Yesus, lalu ia pun percaya dan ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita punya masalah, kita harus datang kepada orang yang tepat, kepada orang yang dapat menyelesaikan masalah kita. Yaitu siapa? Itu Tuhan, saudaraku. Jadi kita, apa ya saudaraku, saya bilang di sini, saya dapatnya begini. Si ayah ini pertama ambil tanggung jawab. Ya, dia jalan, dia pergi dari Kapernaum itu ke Kana, saudaraku. Dia ambil tanggung jawab, dia ambil bagiannya, saudaraku. Dia datangi Yesus. Dia datangi Yesus. Dan kedua, dia tidak baperan ketika Yesus itu melihat, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Nah, jadi dia tidak bawa perasaan, tapi dia tetap ngotot, saudaraku. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Nah, yang ketiga, saudaraku, dikatakan bahwa pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ini intinya sebenarnya, saudaraku. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Padahal tadi dia meminta supaya Yesus itu datang ke rumahnya sebelum anaknya mati. Tetapi yang dilakukan Yesus apa? Pergilah anakmu hidup, pulanglah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi atau lalu pulang ya saudaraku. Nah, ini intinya, kalau menurut saya ini inti pesan daripada saat teduh pada pagi ini. Orang itu percaya akan perkataan Yesus. Padahal dia minta Yesus datang. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, seberapa percaya kita kepada perkataan Tuhan? Seberapa percaya kita kepada firman yang sudah dijanjikan Tuhan, yang sudah diberikan Tuhan kepada kita? Berapa percaya? Seberapa percayanya kita kepada janji-janji Tuhan? Ya, orang ini bisa aja saudaraku dalam hatinya begini, lah Tuhan, kan aku minta supaya Engkau datang, tapi kok cuman ngomong doang gitu, kok cuman ngomong tok gitu, pulanglah, pergilah anakmu hidup gitu. Nah, tapi di sini saudaraku, pegawai istana ini, si ayah ini percaya, lalu dia pulang. Banyak kita saudaraku ya, ketika hanya dikatakan tidak menerima seperti apa yang kita harapkan, kita sering ngedumel, sering dalam hati, kok gini, kok gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak keraguan-keraguan dalam hati kita, saudara, ketika yang kita doakan, yang kita minta kepada Tuhan itu belum kita terima, saudaraku. Tapi dari si ayah ini kita belajar, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Mari hari ini kita ambil pesan ini, kita renungkan pesan ini, kita terima pesan ini, saudara, bahwa orang itu percaya akan perkataan Yesus. Padahal dia tidak melihat apa yang dia inginkan, itu dia tidak terima dari Yesus. Artinya datang ke rumahnya, lalu menyembuhkan anaknya. Nah, dia tidak menerima itu, tetapi dia percaya kepada perkataan Yesus, katakan pergilah anakmu hidup. Nah, jadi saudaraku, mari